Indosuria tersangkut kasus koperasi simpan pinjam KSP, dengan pengelasan mencapai 106 triliun rupiah. Nilai ini menjadikan Indosuria sebagai kasus dengan nilai penggelapan terbesar di Indonesia. Kasus ini sejatinya sudah menjadi perhatian publik sejak beberapa tahun ke belakang. Semua bermula pada media 2020. Mirisnya, kejahatan tersebut dilakukan oleh pemilik atau owner KSP Indosuria sendiri, yaitu Henry Surya yang dilaporkan telah ditahan dan diamankan oleh Bareskrim Polri. Nasabah korban gagal bayar KSP Indosuria meminta agar polisi menelusuri aset milik Henry secara tuntas. Tepatnya pada tanggal 24 Februari beberapa nasabah mulai menerima surat dari Koperasi Indosuria bahwa uang di deposito atau simpanan tidak bisa dicairkan. Uang itu baru bisa diambil 6 bulan sampai 4 tahun tergantung nominal aset under management (AUM). Kemudian pada tanggal 7 Maret para nasabah mengaku menerima pemberitahuan via WA bahwa nasabah bisa menarik tabungan mereka mulai tanggal 9 Maret tahun 2020 dengan batas pengambilan Rp1 juta per nasabah. Setelah itu pada tanggal 12 Maret tahun 2020 nasabah menerima undangan untuk bertemu dengan pihak ISP. Pada pertemuan tersebut setiap nasabah diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Opsi tersebut tergantung AUM dari setiap nasabah dengan tempo pembayaran antara 3 tahun hingga 10 tahun. Isu soal KSP Indosuria pun mereda, namun hanya sesaat. Kisaran Juni tahun 2021, isu KSP Indosuria kembali menyeruak. DPR bahkan sempat memanggil pihak Kementerian Koperasi terkait isu ini. Dari sini terungkap, rupanya KSP Indosuria telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Putusan pertama jatuh pada tanggal 17 Juli tahun 2020. Kemudian ada proses banding dan PKPU sudah diputuskan akhir Desember tahun 2020. Sidang kedua perkara penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam KSP Indosuria dengan terdakwa Henry Surya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menghadirkan 8 orang korban untuk bersaksi di pengadilan. Korban berinisial TP mengaku, awalnya ia dijanjikan bunga yang menggiurkan oleh bagian pemasaran Indosuria, yakni keuntungan masing-masing 12%. TP mengaku tidak menaruh curiga lantaran pihak marketing yang menawarkan keuntungan tersebut adalah orang yang sudah lama ia kenal. Dijanjikan keuntungan bunga 12%. Saya enggak curiga, karena bunganya enggak beda jauh dengan bank yang 10%. Selain itu, marketingnya juga sudah saya kenal lama, ungkap TP menjawab pertanyaan jaksa dalam persidangan. Saat itu, TP menaruh investasi sebesar Rp500 juta yang disetorkan langsung ke rekening BCA Indosuria. Selama 4 tahun, ia mengaku belum pernah mencairkan bunga dan uang investasinya. Di perbukuan, ada tulisan bunga yang saya dapatkan, tapi saya belum pernah mencairkan bunga. Setelah heboh isu soal Indosuria tahun 2020 itu, saya langsung mau segera mencairkan, tapi sudah tidak bisa, kata TP. Diakui TP, pihak marketing Indosuria memang kerap merayu nasabah agar menunda pencairan investasi beserta bunganya. Sebenarnya bukannya tidak boleh dicairkan. Tapi, kalau mau cairin, marketingnya itu bilang, kalau bisa jangan, karena sayang kalau diambil sekarang masih bagus untuk investasi, ungkap TP. Sementara itu, menurut pengakuan sejumlah korban lainnya kepada wartawan, jumlah investasi setiap korban berbeda-beda, ada yang ratusan juta rupiah hingga mencapai 25 miliar rupiah. Sebagai informasi, KSP Indosuria diduga menghimpun dana secara ilegal menggunakan badan hukum yang tak berizin hingga berujung pada gagal bayar. Jumlah keseluruhan investor KSP Indosuria diperkirakan mencapai 14.500 orang, dengan nilai kerugian mencapai 15,9 triliun rupiah. Penyidik Bareskrim Polri sudah menahan 2 tersangka kasus KSP Indosuria, yakni Henry Surya dan June Indria. Sementara itu, tersangka Suwito Ayub diduga kabur ke luar negeri dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Polri telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice terhadap Suwito Ayub.